Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, berikut catatan tentang sholat tahajud. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa tahajud adalah sholat malam secara mutlak, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Ada pula ulama yang menganggap tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah bangun. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan mengenai sholat tahajud. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang dimaksud tahajud di sini ada kaitannya dengan kata hajadah. Hajadah punya dua arti, yaitu tidur malam, kadang diartikan juga dengan begadang. Kata hajadah ini adalah jenis kata yang disebut ad-dat, yaitu satu kata namun punya dua makna yang kontradiksi. Namun kalau disebut tahajud, maka yang dimaksud adalah bagian dari tidur malam untuk sholat. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Aswad Al-Qamah, Abdurrahman bin Al-Aswad, dan lainnya. Yang kedua, hukum sholat tahajud adalah sunnah. Yang dijadikan dalil adalah surat Al-Isra ayat 79 tadi. Yang ketiga, pada masa awal, apakah sholat malam itu dihukumi wajib? Ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa sholat malam itu wajib bagi Nabi SAW saja. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa sholat malam itu wajib bagi Nabi SAW dan para nabi sebelumnya. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sholat malam itu wajib bagi beliau dan umatnya secara umum. Imam Al-Qurtubi rahimahullah sendiri memilih pendapat yang ketiga. Yang keempat, waktu terbaik untuk tahajud adalah jawful lail, pertengahan malam. Dari Amr bin Abbasah As-Sulami, ia berkata, "Wahai Rasulullah, waktu malam yang mana yang paling utama?" "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu," jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang kelima, waktu-waktu malam terakhir itu lebih baik sebagaimana hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malamnya hingga tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, bahwa kalau malam dijadikan tiga bagian, maka 2/3 malam untuk tidur dan 1/3 malam lagi untuk sholat malam. Kalau dilihat 1/3 malam yang tengah itu lebih afdal untuk sholat malam dari 1/3 malam pertama dan terakhir. Alasannya karena pada waktu itu banyak orang yang lalai untuk bangun malam, sedangkan menurut ulama Malikiyah yang paling afdal adalah 1/3 malam terakhir. Yang keenam, jumlah rakaat sholat tahajud paling minimal adalah 2 rakaat ringan. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun malam, maka bukalah sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mengenai jumlah rakaat maksimal untuk sholat malam, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa maksimalnya adalah 8 rakaat. Ulama Malikiyah
menyatakan bahwa maksimalnya adalah 10 atau 12 rakaat. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali berpendapat bahwa jumlah rakaat sholat tahajud tidak dibatasi. Kedelapan, sholat tahajud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 13 rakaat, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat malam 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan sholatnya sangat bagus sekali. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud 13 rakaat adalah 11 rakaat sholat malam dan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Yang kesembilan, dimakruhkan meninggalkan sholat tahajud bagi yang sudah punya kebiasaan bangun malam. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan sholat malam, namun sekarang ia meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Allahu a'lam bishawab.